ya kan? Kayak teman-teman mungkin yang kalau sering beli paket tahulah, ya kan? Kuota 60 giga, tapi yang bisa dipakai 20, 40-nya di atas jam 12 malam sampai jam 5 pagi gitu kan. Ya siapa juga yang mau pakai jam itu kan? Udah 178.000 loh untuk Iya, simpati. Full 178.000 loh itu. Jadi bener. murah-murahan harga sih kok. Iya, gue juga kayak ngisi misalnya yang harga saham telkonya masih puluhan rupiah itu tuh yang banyak banget fansnya itu kan. Gue gue tuh kok kayaknya makin gue mungkin ngerasa nggak lebih cepat mahal, nggak makin mahal mungkin iya. Tapi yang paling berasa tuh kuotanya cepet habis, Prim. Dulu pakai Kayak seminggu nih, itu nggak habis. Sekarang seminggu habis. Mau nggak mau kan gue beli lagi nih, jadi kan nambah lagi kan. Nah, jadi makanya sebenarnya sih kalau ditanya harusnya sih sektor telco kita harusnya profitability improve ya, apa ke depan gitu. Nah, Prim, mungkin ini kan ada teman-teman juga yang dari Semarang atau keluarga yang di Semarang. Mungkin nanti kalau mau kenalan Prima gitu kan datang ke kantor. Nah, tapi mungkin mau tahu nih Prim, sebenarnya kalau gaya atau strategi dalam trading atau investasi itu seperti apa sih? Apa, Prim? Gitu. Yang membedakan Prima gitu. sebenarnya membedakan kita itu tuh di manajemen portofolionya sih. Jadi teman-teman kan suka nih kadang-kadang beli saham sekali langsung all in, udah langsung tutup layarnya, lihat lagi besok gitu ya. Nah bedanya di kita itu kita punya satu formula ya namanya itu core and satellite teman-teman. Jadi kuncinya adalah 70% nih teman-teman trading dan cari growth di saham-saham blue chip gitu ya, kayak misalnya BRI, Telkom, Astra, ya Unilever boleh lah karena kan barusan nih mau bagi dividen ya nanti ya di Desember ya, itu katakanlah udah naik 1% ya teman-teman jual aja nggak apa-apa lah karena kan kalau dihitung dari harga sekarang tuh yieldnya itu masih 1,5%. Jadi kuncinya itu teman-teman, kalau blue chip itu emang kita tuh fokusnya di trading ya, totalnya dari 70% dari portofolio. Contoh kayak teman-teman punya portofolio 100 juta gitu ya, 70 jutanya itu isinya ya nggak lebih dari 3 saham blue chip gitu teman-teman. Dan sisanya itu ya, sisanya itu kita masukin ke saham-saham untuk kickersnya nih. Dan mayoritas adalah saham-saham second linernya gitu teman-teman. Nah apa namanya, sebenarnya kalau manajemen portofolio kayak gini itu saya yakin apa namanya returnnya itu pasti akan lebih optimal lah karena kan kita nggak fokus di satu portofolio aja ya. Dan yang kedua teman-teman, di Semarang ini kita tuh selalu ya membudayakan yang namanya itu harus berani cut loss kalau salah itu teman-teman, karena itu akan semakin repot teman-teman. Karena gini, uh, ilmu teknikal yang kita pakai itu sebenarnya simpel ya untuk sosialisasi ke nasabah ya. Kita tuh cuma pakai yang istilahnya mungkin nanti Kobili akan bisa jelasin sedikit ya. Ya intinya kita itu pakai yang namanya EMA 50. Nah ini kira-kira kalau kita lihat chartnya itu nurut nggak nih sama EMA 50-nya gitu loh. Kalau misalkan ternyata tembus-tembus terus, ya itu mau nggak mau kita harus cut loss teman-teman gitu. Karena istilahnya kita punya 10 saham nih, punya 10 saham, emang teman-teman yakin nih 10 sahamnya itu semuanya benar gitu ya pemilih ya. Nah itu kan bisa jadi nih teman-teman 7 salah tapi 3 benar gitu. Tapi yang 7 salahnya itu kita cuma cut loss sekitar 1-2%. Sementara yang 3 nih teman-teman bisa menang 10% atau di 5%. Kan dihitung-hitung masih tetap bisa menang. Dan sebenarnya itu kan ya pemilih yang dilakukan sama MI pun juga cut loss kan sebenarnya ya. Makanya kita juga harus melakukan seperti itu teman-teman supaya returnnya itu optimal. Kalau salah tuh jangan dibiarin gitu sih. Iya, setuju. Kalau teman-teman pikir fund manager itu manage reksadana itu nggak pernah cut loss, ya itu mungkin enggak ya teman-teman ya. Karena di fund manager pun itu melakukan cut loss di portfolionya sebenarnya gitu. Tapi kan yang teman-teman tahu kan hanya hasilnya berapa tuh, NAV apa. Mungkin nggak tahu, wah return dia setahun 30%. Mungkin sebenarnya transaksi dia lebih banyak cut loss daripada cuannya, gitu kan. Tapi sekali cuannya beggar bos, gitu kan. Beggar 5 kali, gitu kan. Karena begitu dia bettingnya bener ya, misalnya dia taruh porsi 5% aja. Beggar 5 kali, itu tuh kan berarti untung hampir 25% gitu kan. Ya anggaplah, karena bobot 10% dia trimming dikit, tetap aja dapatnya lumayan gitu. Jadi kadang-kadang bener yang Prima bilang, yang penting pada saat kita benar, posisi kita tuh lumayan ya Prima ya, tapi pas kita salah, kita harus cepet langsung exit. Dan kalau teman-teman tanya mungkin kenapa kayak
Prima mungkin punya belief di MA50, ya sebenarnya dulu itu ya kita sharing-sharing juga gitu kan. Nah kenapa? Buat kita sebenarnya secara historical ya kan orang punya banyak indikator ya, ada moving average, stochastic gitu kan, RSI dan segala macam gitu. Ya buat kita sih sebenarnya indikator apapun boleh-boleh aja dipakai gitu kan. Nah, tapi kita kan mau cari yang simple aja ya Prima ya, maksudnya simple yang kalau dilihat in the long run nih biasa nih akurasinya lumayan nih. Nah, kalau menurut kita saham yang bagus itu memang biasa akan sustain di atas MA50 biasanya ya. Kalaupun di bawah tuh sebentar lah, mungkin sehari, maksimum seminggu, habis itu dia balik lagi gitu. Coba teman-teman perhatiin deh, dari kapanpun lah teman-teman coba otak-atik chart gitu ya. Hampir semua saham yang habis big run, naik larinya jauh, begitu dia jebol MA50 gitu ya, dan dia bertahan di bawah MA50 untuk 1-2 minggu, nah itu tuh biasa harus hati-hati gitu loh, karena biasa nanti ketika marketnya koreksi, dia turunnya paling dalam gitu loh. Jadi, memang kita kan nggak ada lah indikator yang perfect ya Prima ya, kita hanya bisa indikator yang menurut kita tuh, kalau gue pakai itu at least gue gak bakal salah-salah banget lah gitu loh kalau menganalisa suatu tren. Tapi coba teman-teman perhatiin deh yang mungkin lagi buka grafik apapun gitu, coba lihat saham-saham yang teman-teman lagi nyangkut sekarang ya, lihat aja simple, itu rata-rata udah jebol belum di bawah MA50-nya. Mungkin kalau teman-teman lihat ya, mungkin ya, balik lagi most of stock yang kalian nyangkut terus sebenarnya udah jebol MA50 dari kapan, tapi dibiarin tuh, diem sampai akhirnya sekarang di harga yang teman-teman pegang sekarang gitu. Karena memang ada teori ngajarkan pakai MA200 ya, Prima ya. Tapi menurut gua memang MA200 agak agak kejauhan sih gitu. Ibaratnya itu kalian harus nunggu itu banyak banget gitu sebenarnya gitu. Jadi biasa kita pakai ya mungkin MA20 ya kan, atau MA50 lah sebenarnya, itu udah menurut gua udah yang paling oke ya gitu sih. Nah, Prima bisa cerita nggak Prima, tahun ini ya kan, menurut lo kesuksesan trading lo yang paling hebat itu ada di mana dan kenapa waktu itu lo mungkin bisa beli, dan ini berlaku ya Prima, bisa jadi jual juga. Misalnya pas lo jual harganya 2000, sekarang gope gitu, lo bisa share dulu contohnya apa dan apa sih yang waktu itu lihat, baik technical atau fundamental gitu. Itu gue sebenarnya ya apa ya, itu gue beli di bulan Juli ya, itu pas itu nggak tahu kenapa gue sangat pede waktu itu sama Mandiri gitu ya, pada saat itu tuh harganya masih di bawah kan, terus kita cuman sekedar kayak ngelihat fundamental ini kira-kira gimana, karena kita ngelihat growth-nya dari kuartal 1 kuartal 2 ya. Nah itu kita udah cukup confident tuh sama itu, dan kita tuh betting ya teman-teman ya, ini kayaknya profitnya bisa ngalahin BCA nih, lihat aja nih. Dan ternyata benar kan, profitnya mereka itu di 30 T teman-teman, versus BCA yang 29. Emang tipis sih, tapi kan kita ngelihat wah ini breakthrough nih teman-teman, Mandiri itu bisa ngalahin profitnya BCA gitu loh teman-teman. Jadi ya kesuksesan terbesar gue adalah ketika ya jual Mandiri di 10.500 10.400an itu kau beli, karena kita ngelihatnya by fundamental, dan salah satunya teknikalnya kita juga pakai MA50. Oh ini manut nih sama MA50-nya gitu ya. Ya udah, entry point-nya kita set, terus kemudian ya memang sih dalam prosesnya namanya tangan juga gatal ya, trading lah, jual beli ya, tapi pada intinya kita bisa sampai ke titik itu, sampai ke titik di atas 10.000. So far kita happy, nasabah-nasabah pun happy, kitanya juga happy karena cuan gitu sih. Iya, benar ya, karena kalau lihat memang bank-bank yang big banks ini kayak Bank Mandiri gitu, BRI juga ya Prima ya, termasuk yang nurut ya sama MA50-nya. Jadi teman-teman baca ya teman-teman ya di artikel gitu ya, kalau lihat atau nonton juga mungkin video-video gitu ya, itu tuh kalau di luar negeri ya, balik lagi di luar negeri nih, kita ngomong di Indonesia, di luar negeri kebanyakan dari institution itu belajarnya juga tuh MA50 biasanya. Jadi makanya mungkin balik lagi teman-teman ya, kita nggak bisa bilang, kadang-kadang technical itu tuh interesting aja Prima ya, begitu kena MA50 kan itu saja. Emang ada orang yang nongkrongin chartnya tiap hari gitu, kadang-kadang kan ada orang, teman-teman lihat sendiri kadang-kadang ngeliat technical gitu kan. Nah, memang yang dipelajari sama institusi-institusi kalau di luar sana tuh, mereka belajar technical itu sebenarnya nggak terlalu dalam lah. Kalau even di materi CFA pun yang paling kita belajar kan moving average 50, 20, 100, 200 gitu kan. Nah, memang MA50 ini kelihatan yang paling
paling ideal lah sebenarnya untuk lu nambah posisi setelah sahamnya rehat, apalagi kalau udah naik panjang. Ya biasa lah. Coba deh teman-teman juga di rata-rata saham yang apa namanya naiknya kencang berapa tahun belakangan ini di Indonesia ya, itu biasa akan find a supportnya biasa di moving average 50. Karena gue dulu contoh ngeliat kayak Breeze gitu ya, Oh iya, apa segala itu benar. Ya, ya, ya. mereka atau kenapa di 50 terus naik kayak gitu loh. Jadi makanya ini apa hari ini ya mungkin kita satu yang kita mau cerita adalah apa how si moving average 50 hari ini nih bisa sebenarnya ngebantu teman-teman nih untuk trading. Nah, itu tadi kan Prima, itu kan bisa bilang kesuksesan lo nih, itu kan. Iya. Nah, as a human ya kita semua do make mistake juga gitu ya Prima ya. Nah, mungkin bisa Ya. sharing ini mistake apa yang menurut lo sebenarnya aduh ini pokoknya menurut lo ini pokoknya bener-bener aduh kesal sendiri lah liatnya gitu padahal lu udah tahu tapi mungkin karena bandel apa kayak gimana atau itu akhirnya lu lakuin gitu. Ya terus terang waktu itu gue sempat confident sama poultry sector ya. Ketika gue apa namanya ngelihat Java ini kayaknya udah oke nih ya. Entry lah itu 1.600, 1.700 ya. Dan sekitar segitulah pokoknya. Nah, terus habis itu turun nggak cut loss, masih confident. Jadi mau averaging kayak tanggung. Terus udah dibiarin. Dan itu kadang-kadang kita juga bisa lupa loh teman-teman kalau nggak dipantau gitu ya. Nah akhirnya terus turun, akhirnya nyesel kan. Kenapa kok kita udah punya ilmunya, tapi ngalahin psikologisnya nih, susah banget ya. Yang namanya apa namanya, apalagi pakai uang sendiri ya itu wah gila, itu susah banget sih. Dan psikologisnya itu yang sebenarnya harus kita kalahin gitu sih. Nah cuman teman-teman sebenarnya kalau udah gagal ini ya harus trial and error lagi ya, jangan sampai apa namanya kita itu menyerah gitu ya teman-teman ya. Mungkin the next issue nih teman-teman yang bisa pantau ya mungkin di tahun depan gitu ya. Dan apa namanya beberapa kali juga Billy udah sounding sih terkait hal ini ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa dipantau nih saham-saham yang ada isu ESG-nya Billy gitu. Nah yang ada isu ESG-nya itu seperti kayak misalnya salah satu contohnya gue mau cerita ini tentang ada raw minerals mungkin ya. Jadi kan apa namanya kalau misalnya kita ngelihat hard coking coal-nya itu kan ya siapa sih yang mau beli gitu kan ya, ini polusi dan lain-lain kan ya. Nah cuman sebenarnya ada cerita apa sih di balik itu semua gitu teman-teman. Nah MI itu suka sekali nih saham komoditas yang ada story ESG-nya. Salah satu contohnya kayak ADMR ini teman-teman. Nah ADMR ini sebenarnya diinisiate nih sama si Adaro Energy untuk bikin satu project itu namanya itu green aluminium. Dan menariknya kenapa ini kok bisa sustain nanti ke depan-depannya gitu ya teman-teman ya, karena si Adaro Minerals ini punya green aluminium dan green aluminium ini yang nantinya akan jadi bahan baku mobil listrik. Nah harapannya apa sih? Harapannya adalah bodinya itu nanti jadi semakin ringan dan kapasitas baterai itu bisa meningkat 45%. Ibarat teman-teman bodinya apa namanya Pajero compare to bodinya Avanza itu kan jauh banget ya teman-teman ya. Nanti bodinya itu yang akan semakin jadi lebih ringan, dan bodinya lebih ringan otomatis kan nanti demand-nya juga akan naik dan semuanya itu bakal ngelirik ke situ ya teman-teman ya. Di satu sisi juga terlepas dari kapasitas baterai yang nantinya akan meningkat dan lain-lain, tapi intinya adalah ya ini ada satu project yang diinitiate dan MI itu sangat suka dengan isu-isu yang kayak gini gitu loh. Ya betul teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih interested dengan saham-saham coal pun sebenarnya yang menarik itu yang ada story green-nya ya gitu ya. Karena kenapa? Karena kita percaya nanti eventually valuation sektor-sektor green ini akan naik gitu. Karena gini, gue perhatiin dari dulu ya, yang namanya sektor yang pemainnya sedikit tapi begitu booming, valuasinya tuh langsung nggak masuk akal ibaratnya gitu ya. Contoh, dulu misalnya kayak komoditi, wah gila, pokoknya oil kayak bisa ke 300 nih atau berapa, naik 2008, 2011 kemarin kan. Habis itu apa coal juga. Terus habis itu kalau masih ingat tech ya kan, Prima, lately tech ya kan, sampai valuation-nya udah nggak karu-karuan gitu kan, waduh, kok masih sampai segitu valuation-nya gitu kan, habis itu turun gitu kan. Nah, karena kenapa? Scarcity play gitu. Nah, ketika udah banyak justru, nah mesti hati-hati sama sektor itu biasanya gitu kan. Nah, green ini kan bisa dibilang vibes-nya tuh sudah mulai nih. Tapi apakah
sudah benar-benar nyampe ke Indonesia, itu menurut gua pribadi itu belum benar-benar full euforia tahap itu tuh belum kita. Tapi kalau kayak di luar negeri itu, kayak di India apalagi valuationnya grupnya Adani itu udah gila banget lah, itu PE-nya sampai 1000 kali loh. Bisa teman-teman bayangin kalau 1000, wah itu mah berapa tuh harganya, contoh ya, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi next year harusnya sih menurut kita valuation di green sector ini harusnya udah bisa mulai re-rating. Jadi kalaupun teman-teman masih mau di yang call, artinya ada story ESG-nya ya teman-teman ya gitu. Jadi jangan cuma beli emiten call karena harga call aja, karena percayalah harga call nanti pasti akan adjust. Yang namanya call tuh nggak mungkin lah bisa nanti di atas $400 sampai $500 konsisten terus, karena itu akan membebani banyak negara sebenarnya harga segitu. Jadi menurut kita nanti paling turun ke 250 atau berapa gitu kan. Nah tapi kalau emiten call yang teman-teman pegang itu nggak ada story greennya, fund-fund belum tentu bisa masuk loh, terutama yang fund-fund luar negeri ya, karena buat mereka skor ESG itu sangat penting gitu. Nah ini makanya berlaku juga untuk saham-saham yang kayak CPO gitu kan. Makanya balik lagi ya, gue selalu bilang ya Prima ya saham CPO jujur ngomong ini capek sih pribadi gitu. Kenapa? Fund foreign nggak bisa masuk ya kan, karena rata-rata skor ESG-nya itu rendah atau bahkan nggak ESG. Fund manager lokal udah kapok Prima, udah kapok, udah pokoknya setahu gue selama 5-10 tahun 5-10 tahun terakhir MI yang bisa menang di CPO itu kayaknya kalaupun ada itu paling cuannya berapa lah, nggak bakal banyak kayak gitu kan. Nah tapi investor retail tahu sendiri ya kan, abis main digebuk dikit aja langsung kabur kan gitu, karena kan teman-teman udah sering lihat kan harga naik 20%, sampai cuma naik 10% ya kan, tapi pom-pomnya di mana-mana di semua grup WhatsApp, grup Telegram, wah CPO naik 20%, tapi harga saham cuma 10%. Nanti besok pas CPO-nya turun 5% aja, harga sahamnya udah balik lagi ke level sebelum pom itu. Jadi udah kalau CPO sih jujur itu angkat tangan ya teman-teman ya, karena CPO paling yang punya ESG paling siapa sih, TAPG, DSNG kayak gitu-gitu masih oke lah gitu. Tapi in general kedepannya sih teman-teman kalau bisa ya masih pick saham yang ESG score-nya itu tinggi ya. Kayak Big Banks yang Prima bilang juga itu bener. Jadi Big Banks itu rata-rata skor ESG itu tinggi loh.